Yang jadikan orang itu cepat ngalim itu yang asli ya. Sedikit lalu diingat-ingat, lalu hafal, lalu dipraktekkan. Kamu itu jangan ketipu dengan slogan yang beredar di masyarakat. Slogannya begini. Ikut Rasulullah apa ikut kiai? Ini yang asli dah. Saya paham itu maksudnya itu. Ada slogan ikut Rasulullah apa ikut ulama? Ikut Kanjeng Nabi apa ikut para kiai? Ikut Quran hadis apa ikut kitab-kitab kuning? Itu sing asli dah. Dia punya misi dia. Dia punya misi. Maksudnya ki kamu ikut Wahabi apa ikut NU gitu loh maksudnya ki. Paham kan? Maksudnya ki gitu. Kamu ikut Wahabi, ikut Salafi apa ikut Nahdlatul Ulama? Agama itu harus fanatik. Ustaz kok ngono kok fanatik lu? Kalau agama ini nggak fanatik bahaya. Itu baca Quran itu. Falyabudullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Apa artinya hunafa? Fanatik. Falyabudu menyembah. Falyabudullaha manusia itu menyembah kepada Allah. Mukhlishina dengan ikhlas. Artinya ikhlas itu jangan ada paksaan. Paksaan gimana toh Ustaz? Paksaan itu seperti contoh ada orang terkip jamaah jebul-jebul toh di samping masjid ada cewek cantik gitu. Nanti kalau cewek cantiknya udah ketemu orang, ya dia putus asa terus nggak jamaah. Itu namanya mukhlisin gitu. Mukhlisin itu artinya ikhlas. Mukhlisin itu artinya kamu ngaji bukan karena oyaan, bukan karena pengurus, bukan karena ustadz. Bener-bener dari hati nurani kamu, kesadaran kamu, itu namanya mukhlisin. Mukhlisin lahuddin, kemudian diteruskan hunafa. Makna daripada hunafa itu adalah antusias. Hunafa itu artinya fanatik. Agama ini harus fanatik. Kalau kamu menjalani agama ini nggak fanatik, bahaya. Kadang-kadang ada orang itu kita ini harus fleksibel, kita harus demokrasi, kita itu harus saling hormat menghormati. Dan terus rumah samu nak hormat menghormati terus kowe muasang palang pantek wedi karo ana patunge Yesus ngono. Kamu apa itu makna daripada antar umat beragama saling hormat menghormati, saling saling melindungi, kemudian sampai anak sholati terus mau ganti haleluya gitu. Haleluya. Tuhan Yesus ada di dada. Agama ini harus fanatik. Banser-banser yang jaga gereja, yang bertujuan untuk melindungi ibadahnya orang Kristen, dosa itu. Tapi kalau menjaga gereja dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan negara, nah itu pahala. Bedanya mung sitok niat itu. Begitu juga di waktu ada slogan ikut kiai, ikut ulama, apa ikut Rasulullah, apa ikut Kanjeng Nabi. Kemudian mereka menyebar slogan-slogan kembali Al-Quran, kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran, nyampe itu. Mereka benci dengan kitab-kitab kuning, benci dengan karya-karya tulis ulama. Alasannya kembalilah ke Al-Quran, kembalilah ke Rasulullah. Lah diapurmu sampean kenal Quran, kenal Rasulullah lu nak lewat kiai lu gimana coba? We lahir langsung ketemu Kanjeng Nabi. We lahir langsung ngerti Wong kamu itu ikut sama ustadz itu. Agak ikut utas Jawa saja, ikut ustadz ini ya.
Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti sunnah Kanjeng Nabi memahami Quran bila mana tanpa lewat kiai yang mokan. Makanya slogan itu atau slogan menipu. Sekarang begini, kita kalau mau pikir ya, ini ya ojo-ojo mbok anggap saya ngajar ini nggak ada misi. Saya ngajar ini ada misi dan visi saya. Jangan ketipu dengan slogan kembalilah ke Quran, kembalilah ke hadis. Jangan ngikuti fatwa-fatwa ulama yang ahli sesat. Fatwa-fatwa ulama yang mengarahkan umat untuk jauh kepada Allah. Setiap saat mereka menyembah berhala-berhala yang ada di kuburan. Mengkultuskan Rasulullah menjadi Tuhannya. Meminta-minta kepada mayat-mayat. Amaliyah NU itu dibuat habis. Sampeyan masih santai seperti itu tak jual atau sisisan. Makanya saya harus ngasih tau pengen. Saya ngaji itu pakai pedang di belakang saya. Sereng gitu loh. Biar ini apa itu pemuda-pemuda NU itu tenanan. Walaupun saya tidak pengurus NU, walaupun saya tidak ikut jajaran NU, tapi perlu digarisbawahi. Pondok pesantren salafiyah yang menyebar di pelosok-pelosok daerah itu adalah kekuatan Nahdlatul Ulama. Kekuatan Nahdlatul Ulama itu terlahir di 3 titik. Dengerin ini. Yang pertama ada di pondok pesantren salafiyah. Nomor 2 ada di salafiyan. Yang modern itu rawan itu. Saya kalau ngomong ini tuh, saya sudah saya udah keluyuran saya. Rumah samu saya ini mondok cuma di pondok salafiyah saja. Saya juga pernah mondok di pondok pesantren modern. Satu, pondok pesantren salafiyah. Pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab kuning. Nomor 2, Thariqah. Thariqah ini kekuatan Nahdlatul Ulama. Nomor 3 adalah madrasah diniyah yang ada di pelosok-pelosok daerah. 3 kekuatan ini kok lemah. Yowes, wallahu alam bishawab. Supaya kuat, pondok-pondok pesantren, Thariqah, madrasah diniyah, terapkan pendidikan berbasis teknologi. Dengerin, semoga saja video saya disebar. Dengerin. Mumpung belum 100% IT dikuasai mereka. Di saat santri tidur nyenyak, ngaji sama romo yainya, hanya sekedar mendengar romo yainya konser, seperti artis yang sedang konser di studio televisi. Di saat terjadi yang semacam ini, kita tidak action di media sosial. Ya udah katam ya. Al-Mubarak satu-satunya pondok pesantren yang berani menerapkan sistem teknologi membawa HP untuk santri-santri. Itu saja banyak lah wali santri yang nggak setuju. Kalau nggak setuju ya ulang diwi gawe mulai anakmu. Kalau nggak setuju ya bawa pulang. Nggak usah dipondokkan di sini. Ngapain? Itu namanya menyerahkan sama romo yainya, yang ini putra kula serahkan panjenengan ji tak cekeli sirahe tapi sikile dicekil larak wong tuan. Bagaimana ini? Ya harus kafah toh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Harus kafah itu artinya itu totalitas ya. Tak baleni meneh. Kamu jangan ketipu dengan slogan. Kembalilah ke Rasulullah.
jangan ikuti ulama. Kembalilah ke Al-Quran hadis, jangan ikuti kitab kuning. Ini yang asli visi dan misinya orang-orang Salafi Wahabi untuk meletakkan pemahaman yang salah. Itu sama saja ada orang menganjurkan makan padi atau beras, melarang masuk di restoran. Kamu memahami Quran sama hadis ini seperti kamu lapar makan padi sama beras. Padi diproses menjadi beras, yang proses beras Rasulullah. Kemudian kamu nggak mau masuk di sebuah restoran yang mewah, yang menunya banyak. Kira-kira gimana coba? Gimana dipraktekkan apa piye? Ada dua santri, yang satu tak suruh makan padi, yang satu makan beras, yang satu makan makanan di restoran. Sing mangan beras itu keloloden deh. Paham keloloden? Keloloden saya. Bagaimana kita orang ini orang awam ditanya ismi kalimat apa, sebab apa, murabba mabni, sebab apa, irobnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifatun nakirah, sebab apa, sigot apa, bina apa, sebab apa, mandinya bagaimana, mudhari'nya bagaimana, masdarnya bagaimana, masdarnya bagaimana, semuanya bagaimana, jumlahnya bagaimana, laginya bagaimana, isim zaman, isim makan, isim alat, isim musabbah, misalnya mubana, nggak bisa, nggak pecos, kias istilah lagi, kias lugawi, Ilahnya bagaimana, ini lugutnya bagaimana, komusnya bagaimana, gak pecus. Memahami satu kata aja gak pecus. Kembali pada Quran hadis. Gak mampu kita. Sampaian memaknani Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lu maksudnya dengan menyebut nama Allah ya apa? Allah menyebut nama Gusti Allah. Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Hanya memberi tok ngono. Yang menyayang terus Gusti Allah nimang-nimang zaman. Ini kan butuh pemahaman seorang pakar, seorang mujtahid, seorang ahli fatwa yang keilmuannya sudah mutabakhir. Kita orang ini mondok ra tenanan, mondok nggak tenanan, nggak sungguh-sungguh, ngaji Yaqutun Nafis glutak glutak, suruh baca yuk ketutak Ada santri apal imriti al-falfiyah, itu mau apal-apal tok. Dipraktekan di kitab, disodorin kitab-kitab yang nggak bisa. Kemana kan? Makanya jangan ketipu dengan slogan-slogan semacam itu. Kita tidak akan mampu untuk makan makanan yang enak lazat kecuali bila mana padi-padi itu diproses menjadi beras. Yang proses padi menjadi beras adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya masih ada, kemudian Rasulullah mentafsiri ayat-ayat Quran dengan hadis-hadis beliau. Semua hadis yang beredar di dunia ini tidak semuanya benar. Sampeyan niku ya rumah samu nak ono hadis no bener nih. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Rumah samu hadis ngono. An-nadhafatu minal iman. Bersih-bersih bagian daripada iman. Kebersihan bagian daripada iman. Kebersihan wong nyapu ning ratan. Nyapu di ratan itulah perkara yang kelihatan toh. Lah iman itu perkara yang enggak kelihatan toh. Yang enggak sinkron toh Kang. Pade. An-nadhafatu minal iman, Mbok pasang jebul-jebul itu proyeknya Pak Bupati, proyeknya Pak Camat. Gen menungso itu mau bersih-bersih, kemudian jedul ke hadis-hadis palsu. Hadis-hadis dhaif.
Siapa yang memahamkan tentang hadis ini palsu atau doif atau mungkarat, ini hadis-hadis yang tidak ada asalnya, ini hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang, siapa yang mau bisa menjelaskan itu tanpa ulama? An-nadzafatu itu bersih-bersih, perkara yang kelihatan. Minal iman, iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, gak sinkron. Yang sinkron itu at-tahur nisful iman. At-tahuru orang bersuci itu nisful iman, sing ngentut silite, sing dibasuh raine. Coba, gak masuk akal tuh. Kenapa nggak masuk akal? Karena pada dasarnya di waktu orang wudhu itu tidak menghilangkan kotoran yang ada di anusmu itu enggak. Tapi menghilangkan hadas kecil gaib nggak bisa dilihat. Kemudian iman juga perkara yang nggak dilihat. Sinkron. At-tahur sesuci menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Minal iman juga perkara gaib. Hadas besar, hadas kecil ini perkara gaib. Coba ada orang janabat, dia mandi. Di waktu belum mandi sama sudah mandi, kamu apa bisa membedakan? Coba ini kan kira-kira janabat orang juga. Gus, janabat orang Gus? Enggak. Salah, janabat aku. Berjima aku malah. Kan nggak ngerti kan? Kamu nggak ngerti kamu. Nah itu namanya itu apa? Gaib, perkara gaib. Sing salah silite ngentut, sing diraupi raine. Dan bantao, wah gamar masuk akal. Semestinya itu yang diraupi itu bokonge. Sebab sing ngentut itu kan mengandung zat kimia, mengeluarkan komponen-komponen. Komponen-komponen. Sekarang kalau orang kentut, wudhunya harus membasuh pantatnya. Saiki ngene, kalau ada orang matanya sakit sing disuntik mripate. Kenapa yang disuntik bokonge? Padahal kan bokong gak salah. Rasulullah itu mengupas padi yang tadinya ada kulitnya, dikupas menjadi beras. Kemudian sampean memahami hadis Kanjeng Nabi tanpa ulama, tanpa koki-koki yang sedang masak di dapur sana, tidak lazat kan? Pernah suatu ketika ada seorang wahabi ngomong gitu loh, kita ini harus kembali ke Quran. Kemudian tak tanya, Ustaz, tanya Ustaz, iya, orang wudhu itu rukunnya ada berapa? Ada 6 Pak Yai. Coba sebutkan. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, tartib. Kemudian tak tanya dia, itu dari Quran apa hadis? Itu dari Quran apa hadis? Kalau Quran, di mana letak Quran yang menyebutkan ada fardunya wudhu ada 6? Sebutkan. Kalau ada hadis yang mengatakan fardunya wudhu ada 6, carikan. Saking jengkelku tuh aku nyampe ngomong ini. Nak ketemu ono Quran yang menyebutkan rukun-rukun wudhu ada 6. Penggal leherku. Wonge dolap-dolap menengahi. Setelah itu tuh, kamu itu tahu rukun-rukun fardunya wudhu ada 6 itu dari mana? Dari kiai saya. Lah ya dari kiai kamu. Orang pengen makan enak lazat, ojo langsung di sawah di ladang mangan padi. Jebul wetengmu. Orang itu kalau makan pengen enak lazat, jangan langsung datang ke tempat selepan mangan beras. Jebul wetengmu. Lah terus nanti nunggu jam 8. Itu kokinya udah masak. Anggap saja seorang koki itu adalah ulama-ulama yang meracik Quran dan hadis. Ada bahasa tafsirul Quran bil Quran. Ayat-ayat Quran itu antar satu ayat ke yang lain itu saling mentafsiri kan? Saling mentafsiri. Kenapa Fatihah turun 2 kali? Coba buka di Al-Quran.
Nanti di Al-Quran itu ada tulisan begini, Al-Makki wal-Madani. Quran itu turunnya 2 kali. Kenapa Quran itu turun 2 kali? Di Mekah juga turun, di Madinah juga turun. Allah menurunkan Quran 2 kali ini ada maksud tersendiri. Itu kalau diasmu langsung jujuk ngono iku, gak akan mampu untuk mengupas Al-Quran. Ada beberapa ayat, yang satu ayat dan satu yang lain itu saling mentafsiri, saling menjelaskan. Gak bisa kan otak kita ini apa meneh sampai yang mripatin karo cewek bercotok. Cari uang kadang-kadang ora aspal, ora koral, kuntal. Kerja di kantor merekayasa dana bos, biaya operasional sekolah sing jelas-jelas kanggo murid direkayasa untuk gaji guru, untuk ini pada akhirnya itu muridnya itu. Buku itu loh, buku LKS-nya mbak ya, isi kon bayar. Ranggena. Pemerintah membuat program uang itu untuk pembiayaan murid supaya gratis semua. Kenapa masih urunan? Pramukanan masih tarik urunan. Ada acara ini masih tarik urunan. Pengen lulus itu loh, alasannya ujian masih urunan. Hei, Ranggena. Dana biaya operasional sekolah buat rekayasa. Kena di akhir dicincang. Tak percaya bukti ini. Besok oleh aku nak nanti cincang dengan malaikat. Dana-dana bangunan desa. Ada DD. Apa DD? Dana desa. Ada dana dari provinsi, ada dana dan sebagainya dikelola. Setiap dana-dana itu untuk bangun, tanda tangani Pak Lurah gitu. Ngambil sekian persen. Rumah samu kowe dadi lurah ya ora digaji rakyat dengan bengkok-bengkok yang kau garap. Wong mikir ngono lho. Ora ndolor. Ora ndolor. Bupati ngono gitu, astagfirullah. Calon bupati menghabiskan sekian juta, sekian miliar. Selesai jadi bupati merekayasa. Bupati besok kita mlebu swarga jaduk-weduk. Ora dikuwopyok niku neraka dhisik itu jaduk-weduk. Senajan bupatine iki kiai. Sekarang ini toh setiap departemen itu sudah dikuasai sama tikus. Ada orang kok jujur di parlemen, ada orang jujur di pejabat sana. Ajur mbak. Tak percaya bukti ini. Wong aku pernah jadi pejabat kok. Gerak iki to ngenteni nek ana dana turun. Ada jalan raya rusak. Saya pernah nemuin bupati, Pak, ini jalan ini rusak. Ya Ustaz, nanti nunggu turun dana. Gak wani kocak sendiri. Itu loh Pak, polisi-polisi yang nangkapi itu loh, nangkapi buruan-burunan, menangkapi penjahat, nangkapi tukang sabu-sabu. Itu rata-rata polisi itu modal sendiri dulu itu. Wong saya itu pernah nangkapi dukun-dukun pengganda uang. Saya dibawain uang 100 juta, tak kira gitu. Uang itu dari negara. Jebul-jebul ke polisi ini itu kocak sendiri. Pada akhirnya polisi ini yang golek ceperan sendiri. Kita orang ini toh subhanallah, kemaksiatannya ini toh subhanallah. Bagaimana kau mampu untuk memahami Al-Quran? Roh piten tontonan WW sahabat. Ngono kok abi memahami Quran, abi memahami hadis, gak mampu kan? Gak mampu. Lagi ditanya fardunya wudhu ada 6 itu dari mana, Qurannya mana, hadisnya mana, nyampe jentit enggak menemukan malah.
Ngono kok kembali ke Quran, kembali ke hadis. Dari rumah samu kiai-kiai kuwi apa tanpa Quran, tanpa hadis. Sekelas Imam Syafi'i gak kenal Quran dan hadis. Sekelas Imam Malik, sekelas Ahmad bin Hanbal, sekelas Imam Abi Hanifah, sealim seorang Imam Nawawi, sealim Ibnu Hajar, sealim Syekh Al-Qulyubi, sealim Imam Syuuti, Imam Syakhawi, ulama-ulama pakar-pakar Islam yang karya tulisnya banyaknya seperti itu. Apa beliau nggak paham Quran, nggak paham hadis? Mbok yo nggak wis slogan itu juga ngawur loh Kang. Nyesatkan umat. Apa umat ini hanya sekedar baca Quran di sana, di lomba, di RCTI, di mana itu, di channel televisi apa itu, RCTI apa, hanya sekedar Quran itu. Kalau sudah adik-adik kecil baca Quran pinter, mbak kang Qurannya pinter, terus jaminan mampu untuk berfatwa. Tanya itu hafid Quran itu. Tanya tentang hukum saham. Di mana letak pembahasan saham di Al-Quran? Kalau tanpa pencernaan kecerdasan para kiai. Bagaimana hukumnya cloning? Bagaimana hukumnya mengambil spermanya Kang ini diambil sama Mbak ini padahal tidak suami istri, dikumpulkan kemudian dibuat bayi cloning, lalu dimasukkan di perutnya, tidak perutnya Mbak ini, tidak perutnya lelaki ini, dimasukkan ke perutnya perempuan lain. Bisakah ini dikatakan zina? Ini kan butuh pemikir kan. Makanya ada orang memahami hadis, memahami Quran langsung kelolotan. Saya yang ngomong, wes dan adakan bahsu masail, datangkan ulama-ulama mereka dan wes rasane kalau kiai sing gede-gede sing geng-geng ra usah, hadirkan Mukarrar Hudori, hadirkan saya, aku tampil ngantuk. Tak tanya sedikit kata Ar-Rahman itu bagaimana, Ar-Rahim bagaimana, takon jelas no makna Ar-Rahim. Ngurasi wae do ngelu. Bedanya Rahman sama Rahim ini lagi bismillah loh, ini belum alhamdulillahirabbil alamin loh ini. Membedakan makna Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rumah samu kasih sayang, maksudnya kasih sayang gitu. Rumah samu orang-orang sing apa itu, sing jarang makannya nggak kreatif, terus kena penyakit mah. Rumah samu itu tidak kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu Allah memaksakan kamu supaya kamu malah disiplin kreatif. Kalau pagi ya sarapan, kalau siang makan siang, kalau malam makan malam gitu. Orang-orang yang nggak kreatif kemudian diberi penyakit diberi penyakit liver. Tujuannya biar kreatif, kembali ke aturan Allah. Karena sesungguhnya yang punya hukum alam ini adalah Allah. Yang punya hukum alam ini Allah. Saya melempar HP, kita kira yang saya dapatkan apa coba? HP. Saya melempar batu, ya batu. Saya melempar kucing, ya kucing. Kamu melempar kebaikan, yang kau terima adalah kebaikan. Kamu melempar kejelekan, yang kau terima adalah kejelekan. Mas nara percaya kan? Kang itu nano mbak. Hak terus. Itu nano gerak. Suatu saat kau akan diludahi sama orang lain. Pasti. Saya berbuat baik sama santri-santri pada akhirnya, walaupun kamu tidak membalas kebaikanku, teman-teman media sosial membalas kebaikan saya. Allah gerakkan orang-orang yang berbuat baik sama saya, justru tidak kamu. Sampai yang tempat ini loh, ini hasil saya berbuat baik sama kamu, kemudian Allah bangunkan ini. Itu tidak kamu, ini yang bayar tidak kamu. Itu manusia-manusia gaib semua. Makanya apa itu? Ulama lah yang memproses padi dan gabah, kemudian diproses menjadi nasi-nasi yang bagus, nikmat, kemudian dihidangkan di sebuah meja makan yang mewah. Ada menu-menu berbagai macam menu. Ada menu madhab Hanafi, ada menu madhab Maliki, ada menu madhab Syafi'i, ada menu madhab Maliki. Sebab
orang itu corak ragam beda-beda pilihan. Yang pasti orang itu hebat bila mana. Amdan. Orang itu hebat bila mana. Orang itu hebat bila mana mengikuti salah satu dari mazhab 4 itu. Maliki, Hanafi, Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal. Ikuti salah satu ini. Ojo mbok meloni kabeh. Kowe meloni kabeh hukume koyo poligami, bojone papa. Ngeluh-ngeluh.